Good morning student, how are you today? Pada hari ini Miss akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu mengenai menyajikan teks diskusi. Oke, teks diskusi itu terbagi dua jenis. Yang pertama diskusi yang bersifat formal dan yang kedua diskusi yang bersifat non formal. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu mengenai jenis-jenis diskusi formal. Oke, yang pertama diskusi seminar. Diskusi seminar ini adalah tidak asing lagi ya kan untuk kita, bahwa diskusi seminar ini pertemuan antara orang banyak untuk membahas suatu topik yang bersangkutan. Berarti yang bersangkutan yang membahas topik tersebut. Contohnya di bidang pendidikan, berarti sudah ada bidangnya untuk menjelaskan tentang pendidikan itu. Oke, yang kedua lokar karya atau sanggar kerja, berarti membahas tentang suatu pekerjaan atau profesi. Yang ketiga simposium. Simposium ini sama dengan kelompok nakum. Berarti simposium ini yang didiskusi antara beberapa orang atau beberapa kelompok untuk membahas tentang suatu permasalahan yang dibahas, mengenai pokok permasalahan. Oke, yang keempat yaitu diskusi panel. Diskusi panel ini terdiri dari 4 atau sampai 5 orang membahas tentang wawasan atau yang permasalahan yang lagi hangat sekarang ini, seperti contohnya seperti virus corona. Oke, next. Nah, yang kelima konferensi. Berarti konferensi ini yang diadakan untuk berunding atau dimintai suatu pendapat. Nah, itu adalah diskusi konferensi. Oke, yang keenam diskusi pleno. Diskusi pleno ini kelompok yang sudah terjadi. Berarti kita hanya membahas tentang hasilnya, hasil yang sudah kita lakukan. Nah, yang ketujuh debat. Oke, debat ini seringnya Miss lakukan baik di kelas, yaitu kelompok debat, yaitu penyampaian suatu pendapat atau argumen. Nah, yang ke-8 yaitu kongres. Berarti diskusi ini sama-sama berpikir dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, oke, next. Yang ke-9 itu forum. Berarti peserta diskusi itu menggabungkan dialog yang tertentu. Berarti percakapan, diskusi, hasil percakapan kita itu tadi kita gabungkan menjadi satu. Oke, yang bagian ke-10 yaitu diskusi kasualis, berarti dilakukan untuk mencari jalan keluar. Nah, contohnya orang tuamu berantem di rumah, nah sama bapak di rumah. Nah, kamu mencari jalan keluar agar mereka tidak terjadi berantem, agar tidak terjadi lagi berantem. Nah, entah kamu panggil tetanggamu agar mendamaikan mereka, nah dan sebagainya. Oke, next. Nah, diskusi non formal. Diskusi non formal ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kelompok studi. Kelompok studi ini kelompok yang dilakukan oleh siswa atau murid. Oke, yang kedua, kelompok pembentuk kebijaksanaan. Berarti jika ada bermasalah di sekolah, nah gurulah yang kebijaksanaan gurulah yang memecahkan masalah yang terjadi samamu, gurulah yang bertindak di situ. Oke, yang ketiga komite atau pertemuan kelompok para orang tua murid. Berarti orang tua diundang ke sekolah untuk memecahkan suatu masalah tentang anaknya yang bersangkutan di sekolah. Contohnya, kamu yang bermasalah di sini, kita panggil orang tuamu untuk orang tuamu meminta solusi bagaimana cara memecahkan suatu masalah yang dihadapi kamu di sekolah itu. Oke, itulah yang disebut dengan diskusi non formal dan diskusi non formal. Oke, next. Nah, tugas. Oke, anak-anak Miss kerjakan tugasnya dan kumpulkan atau kirim melalui WA Miss. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Semoga apa yang Miss sampaikan hari ini bermanfaat untuk anak-anak Miss. Oke, see you.